Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Rifdal Fathan. Saya dari sesi 3 dan di sini saya ingin mereview kembali mengenai paper yang sudah saya buat, yaitu mengenai menganalisis konten atau isi dari kompetensi dasar dan juga menentukan strategi, model atau media pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada KD tersebut. Di sini saya mengambil KD mata pelajaran gambar teknik pada sebuah SMK. Dan untuk konten atau isi dari KD tersebut adalah tentang bagaimana siswa mampu untuk memahami dan juga dapat menerapkan prosedur-prosedur saat ingin melakukan sebuah pekerjaan menggambar dengan memberikan konsep yang jelas mengenai runtutan dalam menggambar. Maka para siswa dapat mengimplementasikan keahlian ini pada bidang yang ditekuninya. Pada kompetensi dasar ini, siswa juga dituntut untuk menggunakan kemampuan analisis, imajinasi, dan juga kreativitasnya, dengan harapan kompetensi tersebut akan tercapai. Di lain sisi, tuntutan kompetensi gambar teknik, terutama pada CAD atau Computer Aided Design, yang semakin tinggi pada dunia usaha dan industri, tentu harus sejalan dengan pembentukan tenaga kerja yang terampil serta kompeten. Maka para peserta didik dirancang untuk menjadi sebuah generasi yang mandiri dan juga siap kerja di dunia usaha dan dunia industri dengan bekal pengetahuan dan juga kemampuan yang diberikan di sekolah vokasi. Pencapaian kompetensi yang ditargetkan tentu saja membutuhkan berbagai strategi. Salah satunya adalah penyediaan sumber belajar yang memadai bagi siswa. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan sebuah media pembelajaran yang dibuat dengan komputer sehingga dapat menyajikan materi pembelajaran yang menarik. Dengan media interaktif model tutorial, maka diharapkan media tersebut dapat menunjang baik dari penguasaan konsep dan isi materi itu sendiri. Model itu akan memvisualisasikan materi dalam bentuk sebuah video tutorial sehingga peserta didik dapat memahami dan mengulang kembali materi tentang menggambar teknik. Berikutnya adalah dengan menerapkan metode Project Based Learning yang merupakan sebuah metode pembelajaran dengan pemberian tugas berupa proyek yang melibatkan para peserta didik secara aktif yang bertujuan untuk melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan gambar teknik. Project Based Learning ini juga bisa diikuti dengan metode drill. Metode drill merupakan sebuah teknik yang diartikan dengan suatu cara di mana siswa melakukan latihan-latihan secara berulang hingga memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih baik dari yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu yang berikutnya dapat melakukan sebuah model pembelajaran kolaboratif yang dimana model ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berkaca pada situasi nyata di dunia kerja. Dalam menyelesaikan sebuah proyek gambar, para siswa dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan mengedepankan kerja kelompok. Dalam model kolaboratif, peserta didik juga dapat sekaligus menerapkan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining yang merupakan metode pembelajaran aktif untuk mengarahkan perhatian antar peserta didik terhadap materi yang dipelajarinya. Lalu dilanjutkan dengan model pembelajaran tipe Think, Pair, Share atau TPS yang masih menuntut para peserta didik untuk terus aktif dan juga masih berhubungan dengan kinerja kelompok. Siswa diminta untuk memikirkan masalah secara mandiri untuk beberapa saat dan itu termasuk ke dalam Think. Kemudian persoalan tersebut diselesaikan dengan siswa secara berpasangan dan itu merupakan pair. Selanjutnya, salah satu pasangan diminta untuk berbagi ke seluruh kelas tentang hasil kerjanya dan juga hasil diskusinya, dan dilanjutkan dengan pasangannya yang lain. Itu termasuk ke dalam share. Dan selain berbagai model dan metode pembelajaran tersebut, pembentukan sikap belajar yang baik dan juga motivasi belajar sangat diperlukan. Dapat dikatakan bahwa dengan motivasi belajar dan juga sikap belajar yang baik, maka baik pula hasil belajar yang didapatkan oleh para peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.